amalan baik yang merupakan ibadah mahdhah, salat misalnya, puasa misalnya, zikir, wirid misalnya, yang mestinya dapat pahala, berubah jadi dapat dosa. Gara-gara tiga hal. Masih ingat yang pertama? Menentukan bilangan. Saya akan baca ayat kursi setiap pagi 44 kali. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Saya akan baca Al-Fatihah setiap habis makan siang 20 kali. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena yang berhak menentukan 20 kali, 44 kali, 33 kali, 100 kali, yang berhak mengatakan seperti itu hanya Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selain beliau tidak berhak. Abu Bakar aja nggak berhak, Umar nggak berhak, apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari nggak berhak. Yang berhak hanya lisan Nabi SAW. Sekarang boro-boro Imam Syafi'i, jangankan Imam Bukhari, jangankan Imam Malik, seorang ustadz ngarang sendiri, seorang kiai, cuman ulama Habib ngarang sendiri. Baca nih 777 kali. Rizki lancar, enteng jodoh, sehat terus, luar biasa. Menyaingi siapa? Menyaingi Rasulullah SAW. Yang berhak mengatakan seperti itu hanya Nabi SAW. Menentukan bilangan 2 rakaat, 3 rakaat, 11 rakaat, itu harus Nabi SAW. Selain beliau nggak berhak. Para sahabat pun mengikuti Nabi SAW. Yang kedua, mestinya dapat pahala, berubah jadi dapat dosa. Gara-gara tadi menentukan bilangan. Yang kedua, menentukan waktu. Kalau jam 9 pagi saya harus baca Waqiah. Kalau jam 10 malam, saya setiap jam 10 malam akan baca surat Yasin misalnya. Setiap malam Jumat, setiap malam saya baca Mestinya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena yang berhak menentukan waktu hanya Nabi SAW. Yang terakhir, tempat. Maka antum jangan pernah menentukan tempat. Mau sholat di mana, mau baca Al-Quran di mana, mau zikir di mana, jangan menentukan tempat. Kecuali tempat itu ditentukan oleh Nabi SAW. Apa? Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Nggak boleh di luar Masjidil Haram, harus di dalam Masjidil Haram. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Maka antum jangan beribadah menentukan tempat. Saya kalau qobliyah di sini nih, kalau ba'diyah sebelah sini, tidak boleh. Disinilah para imam tidak suka, tidak menyukai. Bikin musola di rumah, mentang-mentang rumahnya gede, dibikin khusus untuk sholat. Para ulama tidak menyukai. Kenapa? Karena menentukan tempat kan. Sholatnya di situ terus. Jangan. Sholat itu lebih baik pindah-pindah. Kadang di kamar sini, kadang di kamar anak-anak, kadang di ruang tengah, kadang di teras, dan seterusnya. Karena bumi yang kita pakai untuk sholat, nanti di akhirat akan menjadi saksi. Jadi saksinya banyak. Kalau antum di rumah bikin musola khusus di situ terus, ya sudah, satu doang yang menjadi saksi. Maka jangan bikin, karena berarti menentukan tempat.